Allah juga menyatakan kehendaknya dalam ketetapan-ketetapannya, yaitu kehendaknya yang berdaulat, ditetapkan, dan tidak dapat berubah. Ayub pasal 14 ayat 1 dan 5 mengatakan demikian. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya, hari-harinya sudah pasti, dan jumlah bulannya sudah tentu padamu, dan batas-batasnya sudah kau tetapkan. Ketetapan Allah terjadi dengan tepat sebagaimana yang diatur oleh Allah. Aspek dari kehendak Allah ini bukan sesuatu yang dapat kita antisipasi di depan, kita hanya dapat mengetahuinya setelah hal itu terjadi. Kadang-kadang adalah kehendak Tuhan bahwa orang Kristen menderita, seperti yang terlihat dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-17. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Ada kalanya kita dikejutkan oleh kehendak Allah yang ditetapkan ini. Seperti ketika seseorang dikagetkan dengan hasil pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan ada tumor di bagian tubuhnya. Ketika seorang istri yang berumur 40 tahun tiba-tiba mengabarkan kepada suaminya kalau dia hamil lagi. Ketika tiba-tiba seseorang dipecat dari pekerjaannya tanpa mengetahui apa yang terjadi. Terlihat misteri rencana Allah yang berjalan sesuai jadwal, tepat seperti yang ditentukan Allah. Jalannya dunia ini bukan tanpa kendali. Ketika Allah menciptakan dunia ini dan menempatkan bintang-bintang pada posisinya, Dia juga menetapkan jalannya dunia ini dan rencananya bagi manusia. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Ini adalah salah satu kebenaran tentang Allah yang sulit dijelaskan dan dimengerti oleh kita. Tetapi Allah memang tidak dikejutkan oleh kemalangan-kemalangan atau bencana-bencana yang terjadi. Karena semua itu ada dalam kehendaknya yang penuh misteri bagi kita. Mungkin ayat di atas bukan ayat yang tepat untuk dikirimkan kepada seseorang yang sedang berduka. Tetapi ayat ini dapat menghibur kita ketika menghadapi kemalangan hidup kita sendiri. Rencananya mungkin terlihat tidak adil, tidak masuk akal, tidak ada belas kasihan. Tetapi perspektif demikian tentang Allah itu karena kita saat ini sedang hidup dalam dunia ini. Kita kekurangan perspektif kekekalan. Makanya tidak heran kadang kita mengalami pergumulan iman karena hal ini. Dalam hati seakan ingin memberontak dan berbantah dengan Allah, seperti yang dikisahkan oleh Nabi Yesaya. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat? Kehendak Allah yang ditetapkan ini bersifat absolut atau mutlak. Kehendak ini juga bersifat kekal, tidak akan berubah. Dan kehendak ini juga selalu selaras dengan rencana dan naturnya. Dengan kata lain, ketetapan Allah ini adalah kudus, adil, baik, dan benar. Meskipun secara mata manusia, kita melihat banyak kekacauan, kesakitan, tetapi pada akhirnya, semua itu akan mengarah pada akhir yang menyatakan kekudusan, keadilan, kebaikan, dan kebenaran Allah. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ketetapan Allah sedang dikaryakan dalam hidup kita. Dia sedang menangani kita, sehingga membuat kita bisa serupa dengan karakter Kristus. Allah sedang mengikis dan menyingkirkan segala sesuatu yang tidak menyerupai Kristus. Ketidaksabaran, kesombongan, amarah, ketidakjujuran, kepahitan, dan segala sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah. Dia membentuk kita dalam gambarnya. Ini adalah rencana yang telah ditentukannya dari semula. Rencana ini tidak akan berubah dan pasti terjadi. Ketika kita menanggung ujian dan pencobaan hidup ini,
Tanpa mengetahui seperti Ayub misalnya, kita hanya memiliki satu hal untuk dipercaya, Tuhan sendiri. Ketika hidup benar-benar tidak masuk akal, kita harus memandang kepada Dia yang adalah pengarang dan penyempurna iman kita. Kepada Dia yang memiliki rencana kosmis yang besar, rencana untuk menyatakan kemuliaannya, dan untuk mencapai apa yang baik bagi umatnya. Kita harus percaya kepada Dia yang maha bijak dan juga maha baik. Mintalah Allah untuk menolong kita, melepaskan perspektif kita yang terbatas dan sempit ini, dan memiliki perspektif kekekalan, sehingga kita menemukan ketenangan dalam tangan Allah yang berdaulat. Allah yang memegang kendali, dan bukan kita. Tuhan memberkati.